Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di semester berikutnya, alhamdulillah kita akan lanjutkan di bab 6 Tasin dengan tema lebih dekat dengan Al-Qur'an di surah Al-Muluk ayat 16 sampai 30. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita. Kita buka lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tujuan kita memahami tadabbur surat Al-Muluk ayat 16 sampai 30 adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an, melatih bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, insyaallah, memahami makna dan pesan dari ayat surah Al-Muluk. Kita akan mentadabburinya secara ringkas ya, insyaallah. Mungkin lebih pasnya pada di kelas. Surat ini surah Makkiyah, terdiri dari 30 ayat. Di semester awal kita sudah jelaskan bab 1. Fokus utama kita insyaallah sekali lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, khususnya ancaman bagi orang-orang ingkar dan harapan bagi orang-orang beriman. Di ayat 16-30 Allah Subhanahu menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang kafir dan pentingnya tadabbur atau merenung. Saya akan bacakan hanya artinya aja ya, supaya waktu tidak banyak menitnya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah Subhanahu yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Nanti di tajwidnya kita akan belajar matobi'i dan idgham biguna dan qalqalah. Pesan yang terbaik untuk kita adalah jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik waktu yang kita lalui itu banyak kilatan-kilatan kemaksiatan yang bisa kita lihat, kemaksiatan yang kita pikirkan, kemaksiatan yang bisa kita dengar, kemaksiatan yang bisa terjadi dalam hati kita. Artinya perbanyak istighfar agar Allah mudahkan keberkahan untuk hidup kita semua insyaallah. Ayat 17 adalah, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini pun nanti kita akan mengenal mad badal, ikhfa dan idgham. Ini sebuah tazkirah, ancaman Allah itu sangat nyata. Maka perbanyak istighfar, perbanyak sujud, perbanyak taubat, dan berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Di ayat 18 dan 12 ditegaskan bahwa peringatan kepada pendusta para rasul, nikmat mendengarkan, penglihatan, dan hati sering disia-siakan. Nanti tajwidnya adalah ada gunnah, ada mad jaiz, ada izhar. Insyaallah nanti di kelas kita akan pelajari sama-sama. Baik. Ayat berikutnya dari 23 sampai 25. Hanya Allah yang menciptakan dan memberi rizki. Ingat, sandaran kita hanya Allah, bukan dunia dan bukan makhluk. Orang kafir mempertanyakan kapan azab akan datang. Dan tazkirah tarbiyah yang kita fahami adalah sabar dan yakin akan janji Allah Subhanahu yang pasti akan datang buat keberkahan hidup kita semua. Ayat 26 sampai 30, ilmu tentang kiamat hanya milik Allah, dan kita tidak pula sibuk untuk mencari takdir yang tidak kita fahami. Ajab bisa datang tiba-tiba. Dan penutup dengan perintah, katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Jadi kita akan latih membaca insyaallah di ayat 16-30 dengan talaki sama Ustadz nanti di kelas. Dan kita akan memperhatikan tajwid dan makhraj hurufnya, dan dia akan ada mutabar dari Ustadz insyaallah. Salah satu refleksi dan hikmah yang kita fahami sama-sama, apa pesan penting dari ayat 16 sampai 30? Lalu bagaimana ayat ini menguatkan iman dan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan renungkan kebesaran Allah dan azabnya sangat pedih sekali. Ya, itu tugas nanti kita insyaallah bisa di hari H.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan semoga kita menjadi insan yang dekat dengan Al-Quran. Barakallahu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.